Konten animasi AI dulu viral, tapi kenapa sekarang mulai tenggelam? Konten yang menggunakan AI seperti konten bebek AI ataupun sebuah konten Monster AI kelihatannya keren, viral, bahkan jutaan view. Tapi kenapa malah kena dismonet saat-saat ini? Apa yang sebenarnya salah? Banyak kreator sekarang menggunakan AI buat membantu membuat konten jadi lebih cepat dan juga lebih simpel. Dari yang realistis sampai yang super aneh. Dan secara visual ini memang menarik perhatian, tapi justru disitulah masalahnya. Jadi platform YouTube untuk saat ini itu punya aturan ketat soal konten yang dianggap tidak ramah pengiklan. Banyak sekarang ya konten-konten yang menggunakan AI itu tiba-tiba dismonetisasi ataupun channelnya dicabut monetisasinya. Jadi sebenarnya dari YouTube sendiri yang memperbolehkan buat kreatornya menggunakan AI asalkan ada editing originalitas yang buat ketika kita membuat sebuah videonya. Jadi jangan keseluruhan menggunakan AI. Dampaknya apa? Ya dampaknya channel yang sudah kita bangun bisa dismonetisasi. Jadi sarannya, jadi buat kalian yang mungkin sudah dimonetisasi ataupun punya channel yang monet, kita langsung masuk di YouTube Studio. Contohnya seperti ini, ketika channel kalian sudah dimonetisasi ya. Di sini kita refresh. Jadi ini real, kita langsung buka di aplikasi YouTube Studio. Dan ketika kalian sudah punya channel yang sudah dimonetisasi, saran saya hindari melakukan riset ataupun membuat channel baru yang kita nggak tahu nih bakal terkena pelanggaran atau tidak, ataupun bahkan menggunakan konten AI. Ya, jadi kalau saran saya, kalau kalian sudah punya channel yang dimonetisasi, ya misalkan pengen bikin konten ya, lebih bagus ya bikin konten original ya daripada kalian uji coba menggunakan AI, ujung-ujungnya gara-gara satu channel saja semua bisa dismonet. Karena keterkaitan tadi. Ya, jadi YouTube akhir-akhir ini memang banyak sekali konten-konten yang menggunakan AI tanpa wajah itu banyak sekali dismonet. Jadi ya mungkin yang baru melakukan riset ataupun belum punya AdSense itu nggak masalah. Yang mau melakukan riset, mau bikin konten AI seperti apa nggak masalah. Tapi buat yang sudah monet jangan, karena satu channel bermasalah semua bisa dismonet ya. Jadi YouTube ini makin ketat untuk saat ini. Nah sebagai contoh di sini kita langsung masuk di YouTube ya. Nah ini adalah channel ya dengan tema dari Albebek ya ataupun animasi AI. Kalian bisa perhatikan viewsnya memang jutaan, bahkan di sini sampai 67 juta kali tonton, 18 juta kali tonton, dan 12 juta kali tonton. Ya artinya konten seperti ini itu sebenarnya uh, banyak peminatnya ya ataupun banyak yang senang, dan konten seperti ini itu tentunya dibuat menggunakan AI. Dan tentunya website AI itu kan banyak banget ya, ada video AI, ada Pixabay yang tentunya bisa generate dari foto ke video itu juga bisa. Dan tetapi ya untuk saat ini ya konten-konten seperti ini itu kenapa sudah banyak ditinggalkan? Salah satunya di sini itu terkena yang namanya adalah dismonetisasi ataupun channelnya dicabut monetisasinya. Ya, salah satu yang pertama yang dianggap konten repetitif, dianggap konten yang digunakan ulang, kemudian dianggap juga konten tidak autentik karena YouTube untuk saat ini ketat banget untuk aturannya sehingga banyak yang menggunakan konten AI tanpa wajah itu dismonet ya. Mungkin teman-teman yang belajar YouTube pasti sering melihat nih ya, bahkan bukan hanya channel kecil saja, channel-channel besar yang menggunakan konten AI saya juga sempat kaget juga ya. Jadi ketika saya cek ya ada channel besar yang juga dismonet ya teman-teman. Ketika saya cek memang videonya itu video yang lainnya itu menggunakan AI. Nah ini perlu digarisbawahi, sebenarnya menggunakan AI ini nggak masalah, tapi harus ada editing originalitas kita. Jadi kita harus menambahkan uh, editing yang lebih di bagian dari videonya. Jadi jangan keseluruhan menggunakan AI. Dan ini jika kalian cek ya untuk subscribernya sebagai channel referensi, di sini ada channel dari Storytime ya. Jadi di sini itu subscribernya sudah 421.000 subscriber, tapi di sini itu monetisasinya dicabut ya. Dan ini itu bisa dianggap dua opsi ya. Ada yang namanya adalah konten repetitif dan juga konten tidak autentik.
Jadi untuk konten repetitif YouTube sendiri itu adalah video yang sangat mirip ataupun diproduksi massal ataupun diproduksi secara otomatis sehingga sulit dibedakan satu sama lainnya ya. Jadi seperti itu. Ini adalah konten repetitif ya. Kemudian juga yang kedua ya, konten dianggap tidak otentik. Jadi materi yang diproduksi massal sama juga berulang atau menggunakan template otomatis ya, seperti slideshow gambar, teks dengan nilai ataupun edukasi ataupun narasi yang rendah. Dan saya juga cek ya tadi di salah satu, saya hanya penasaran saja, salah satu konten yang membahas sebuah finansial ya ataupun yang membahas seputar keuangan ya, kalau nggak salah itu menggunakan narasi suara AI, kemudian menggunakan gambar dan menambahkan narasi AI. Setelah saya cek juga sama, yang dulunya dimonetisasi setelah saya cek itu super thanks-nya itu hilang. Ya artinya berarti konten yang menggunakan gambar ya, kemudian dubbingnya menggunakan suara AI, tidak ada misalkan tidak ada keterlibatan kita di dalamnya ya, itu bisa juga dismonet. Nah strateginya seperti apa? Kalian harus tampil wajah ya, kalau kalian memang menggunakan AI nggak masalah, tapi kalian harus menambahkan wajah kalian ya, hampir-hampir mirip seperti reactionnya. Jadi kalau kita menampilkan wajah di dalam video kita ya, walaupun kecil di bagian pojok kiri ataupun pojok kanan itu nggak masalah ya, itu bisa kalian tambahkan. Karena apa ya, agar konten kita itu tidak dianggap konten repetitif ataupun konten tidak autentik ya. Jadi sangat disayangkan ketika kita sudah memulai tapi dismonet seperti ini. Padahal viewsnya juga rame, targetnya juga target luar negeri di sini ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja ya, sebagai contoh ini konten bebek ya, bebek AI ataupun Donald bebek seperti ini. Dan ini narasinya juga sama, bahkan terkadang ya konten-konten seperti ini itu menggunakan musik yang sama, artinya sama seperti template ya. Walaupun pergerakannya berbeda, tetapi menggunakan narasi ataupun suara yang sama, itu ya sama saja dengan konten yang namanya konten duplikat ya, ataupun duplikat konten. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru ngejar monetisasi, nah nanti tampilannya seperti ini hanya sebagai contoh saja. Jadi ketika pengen kita menggunakan AI tapi bisa lolos monetisasi dan akun kita tetap aman dan tidak dianggap konten berulang ya, saran saya tampilkan wajah. Dan terutama untuk konten reupload ya, reupload itu tampilkan wajah juga karena kita memberikan perubahan. Dan usahakan untuk narasinya itu menggunakan narasi suara kita sendiri ya, jangan menggunakan narasi AI. Karena saya juga tadi penasaran ya, jadi salah satu kreator yang biasanya aktif membahas sebuah keuangan, menabung ya seperti itu yang menggunakan gambar, kemudian narasinya menggunakan suara AI. Ternyata saya cek juga lama nggak upload dan setelah saya cek memang super thanks-nya nggak ada ya. Jadi bisa jadi karena memang dianggap konten tidak autentik ya, bisa jadi dismonet juga ataupun karena ada channel yang bermasalah yang lainnya ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat yang baru nonton di YouTube ya, kita mengimbangi karena memang aturan YouTube ini semakin ketat ya, kita lebih kreatif lagi dalam proses editing video. Tapi kalau yang lebih bagus ya kita bikin video sendiri ya, itu akan lebih bagus ya, dan itu akan aman-aman aja kalau kita rekam pakai HP kita sendiri, kita produksi sendiri videonya, walaupun hanya bermodalkan HP itu nggak masalah. Yang penting prinsipnya adalah jangka panjang ya. Jadi di YouTube ini bisa dibilang jangka panjang. Kenapa? Ya selagi video kita tidak bermasalah ya, mau kita tidur mau kita kemanapun, selagi video kita masih ditonton, selagi masih ada iklannya, selagi masih dimonetisasi, penghasilan akan tetap jalan ya. Jadi itu saja, terima kasih dan nantikan video terbaru selanjutnya.